Halo sahabat info budidaya, kali ini kita akan membahas tentang budidaya lele di kolam terpal. Tapi sebelum itu yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe, share, like, and comment ya. Budidaya ikan lele memang menjadi salah satu pencaharian yang dilakukan oleh banyak masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan, lele merupakan jenis ikan yang sering dikonsumsi oleh banyak orang. Selain rasanya yang lezat, ikan lele biasanya dijual dengan harga yang terjangkau sehingga tidak heran jika minat masyarakat akan produk ikan lele sangat tinggi. Selain harganya yang murah dan mudah didapat, ikan lele mempunyai berbagai nutrisi baik bagi tubuh, mulai dari protein, asam amino, asam lemak, omega 3, zat besi, dan juga yodium. Bukan hanya itu, lele juga mengandung berbagai vitamin yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin A, D, B6, serta B12. Dalam 10 gram ikan lele saja, ia mengandung 240 kilokalori, 14,5 gram lemak, 8,5 gram karbohidrat, dan 17,5 gram protein. Tidak salah jika ikan lele termasuk salah satu jenis makanan sehat yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Dengan beberapa alasan tersebut, ternak lele menjadi salah satu jenis usaha yang memiliki masa depan bagus. Dengan tingginya minat masyarakat, tentu usaha ternak lele bisa laku keras di pasaran. Bagi yang tertarik, tentu Anda penasaran bagaimana cara budidaya lele dengan mudah yang dapat menghasilkan. Untuk budidaya lele ini sendiri, Anda bisa menggunakan kolam lumpur, kolam beton, maupun kolam terpal. Namun kali ini kita akan membahas tentang kolam terpal, karena selain proses persiapan yang lebih mudah, kolam terpal ini juga lebih menghemat biaya dan membuat lele yang dihasilkan nanti tidak bau lumpur. Berikut beberapa cara budidaya lele dengan terpal yang bisa diikuti oleh pemula sekalipun. 1. Siapkan media kolam. Budidaya ikan lele kolam terpal bisa dilakukan di rumah. Terpal jadi media yang paling mudah didapatkan. Berikut cara untuk menyiapkan terpal sebagai kolam ikan lele. Pertama, Anda harus memastikan kolam terpal sudah dibersihkan terlebih dahulu dengan sabun dan dibilas sampai bersih lalu dikeringkan. Kedua, bentangkan terpal hingga berbentuk menyerupai kolam. Supaya bisa berdiri dengan tegak, terpal bisa disanggah dengan besi atau buat kolam dengan susunan batako yang dilapisi terpal. Isi terpal dengan air hingga ketinggian 20-30 cm. Selanjutnya, diamkan air di dalam terpal selama 7-10 hari untuk pembentukan lumut dan fitoplankton. Setelah itu, tambahkan air dengan ketinggian kurang lebih 80-90 cm. Setelah air siap, tambahkan beberapa irisan daun pepaya dan daun singkong untuk mengurangi bau air kolam. Kedua, pemilihan bibit unggul. Pemilihan bibit ikan lele tak boleh asal. Pilih bibit lele unggul yang sehat dan lebih besar. Bibit lele yang unggul biasanya gerakannya lebih agresif dan gesit saat diberi makan, dan warna sedikit lebih terang. Ukuran bibit lele yang ideal sekitar 5-6 cm atau 7-8 cm. Pilih bibit yang seukuran untuk menghindari kanibalisme dan kesetaraan pakan. Jika ukurannya beragam, dikhawatirkan lele yang lebih besar akan lebih dominan memakan pakan dan memangsa sesama lele yang berukuran lebih kecil. Tiga, penebaran bibit. Pada saat penebaran bibit, jangan langsung mengeluarkan bibit lele dari wadahnya. Simpan wadah awal lele di kolam yang sudah diisi air.
Biarkan lele beradaptasi terlebih dahulu dengan suhu dan lingkungan baru pada kolam yang Anda siapkan. Setelah 15 menit, baru Anda bisa melepasnya ke dalam kolam. Yang harus diperhatikan dalam cara budidaya ikan lele adalah jangan menebar bibit secara bersamaan. Ini akan membuat ikan stres dan menyebabkan kematian. Sebaiknya gunakan ember dan masukkan sebagian ember berisi bibit lele ke dalam kolam. Diamkan hingga 30 menit dan biarkan ikan lele keluar dari ember menuju kolam. Waktu penebaran yang baik adalah pagi dan malam hari. 4. Pemeliharaan ikan lele. Dalam budidaya ikan lele, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setelah ikan lele berumur kurang lebih 20 hari, Anda perlu melakukan penyortiran. Pisahkan lele yang besar dan yang kecil dalam kolam yang berbeda. Kualitas air kolam yang bagus untuk lele adalah air yang berwarna hijau, karena lele dapat bertahan hidup di air yang berlumpur. Air akan berwarna merah menandakan ikan sudah dewasa dan siap dipanen. Keadaan kolam juga perlu diperhatikan. Tinggi kolam lele di bulan pertama adalah 20 cm, bulan kedua 40 cm, dan bulan ketiga 80 cm. Usahakan air kolam tidak terlalu dangkal. Ikan lele harus diberi pakan 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Jenis pakannya bisa menggunakan pelet dan pakan tambahan seperti cincangan keong sawah, cacing, sisa-sisa usus ayam, atau tanaman air yang berwarna hijau. Jangan lupa untuk menjaga kadar pH dan suhu air kolam. pH yang cocok dalam budidaya ternak lele berada pada kisaran 7–8. Jenis ikan lele dapat hidup pada kisaran suhu 26–30 derajat Celcius. Suhu lebih rendah akan mengganggu saluran pencernaan ikan lele. Kondisi air yang hangat dapat melancarkan pencernaan ternak lele. 5. Panen. Anda bisa memanen ikan lele jika sudah berusia kurang lebih 90 hari atau 3 bulan dari masa tebar bibit. Pastikan pengambilan ikan lele dengan sarung tangan agar tidak melukai tangan Anda. Anda juga bisa menggunakan jaring ataupun serokan besar. Nah, itu dia info budidaya tentang ternak lele di kolam terpal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya.